seluas daun kelor. Peribahasa yang sering digunakan oleh orang tua dahulu ini digunakan untuk menyatakan bahwa dunia begitu luas. Nah, buat yang belum tahu bentuknya kelor, saya bawain deh. Sekalian nantinya untuk bahan kue tradisional khas Kabupaten Blora. Mbak, cantik-cantik bawa kelor, Mbak. Siapa ya? Kelihatannya bukan orang sini, Mbak. Nampaknya ada yang terganggu melihat saya membawa-bawa daun kelor. Kenapa ya? Mbak, daun kelor ya, Mbak? Iya, Bu. Untuk buang kesaktian siapa, Mbak? Oh enggak, ini buat olahan makanan dumbek, Bu. Untuk makanan? Aneh. Oh alah, ternyata mereka masih percaya dengan hal-hal mistis yang berkaitan dengan daun kelor. Padahal, tanaman yang bernama Latin Moringa oleifera ini memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan. Dunia mengenal kelor dengan sebutan miracle tree karena kandungan gizinya. Daun kelor yang saya bawa ini adalah pesanan Ibu Titi. Ia akan mengajari saya mengolah daun kelor menjadi panganan nikmat yang disebut dumbek. Nih aku udah dapet nih daun kelornya, Bu. Waduh, Mbak Sinta, itu kan daun kelor segar. Nanti seperti ini yang sudah diolah. Nah, ini nih, biar cepet kita pakai serbuk seperti ini. Oh, yang udah berupa serbuk gini ya, Bu, ya? Betul. Yuk, kita siapkan wadah pembungkus dumbeknya dulu. Bahannya terbuat dari daun kelapa. Tapi bisa juga menggunakan daun lontar. Caranya cukup dengan dilipat, kemudian digulung-gulung. Membuat adonan dumbek diawali dengan memasak santan kelapa yang ditambah gula pasir dan garam secukupnya. Aduk-aduk, lalu masak sampai mendidih. Selagi menunggu santan mendidih, siapkan bahan-bahan lainnya, berupa tepung beras yang dicampur tepung tapioka. Nah, Bu, kenapa tepung beras ini harus dicampur dengan tapioka, Bu? Biar nanti adonannya kenyal, Mbak Sinta. Nah, ini diaduk terus. Kita tambahkan ini nih, 100 gram. 100 gram? Iya, serbuk kelor. Oh iya, selain membuat rasa dumbek menjadi lebih khas, serbuk kelor juga menjadi bahan pewarna alami. Pastinya lebih aman untuk dikonsumsi. Tuh, santannya sudah mendidih. Selanjutnya, kita tuang ke dalam campuran tepung dan serbuk kelor. Aduk-aduk dengan cepat agar adonan tidak menggumpal. Ini udah selesai nih, Bu. Jangan lupa ya, masukkan dulu wadah pembungkus ke dalam panci pengukus. Harus terisi penuh ya, agar saling menyangga dan tidak tumpah. Yuk, masukkan adonan dumbeknya. Nah, Mbak Sinta, setelah semuanya terisi, ini dikukus 1 jam. Asik, dumbek kelornya sudah matang. Waktunya icip-icip deh. Gini nih Mbak Sinta cara makannya. Ini kan ditekan ke atas nih. Nah, keluar nih dumbeknya. Ternyata yang bawahnya ini lancipnya ada fungsinya ya, Bu, ya? Oh, untuk menekan supaya dumbeknya tuh bisa keluar seperti ini. Wah, unik sekali ya, Bu. Betul. Rasanya itu manis, teksturnya lembut, dan nggak kerasa nih bau lamunya. Enak nih, Pak. Ya betul Pak Sinta, selain itu dengan menambahkan tepung daun kelor ke dalam makanan seperti ini, maka nilai gizinya menjadi sangat tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber asupan gizi masyarakat untuk mengurangi kekurangan gizi. Protein serbuk kelor 9 kali lipat dari protein yogurt. Kandungan kalsiumnya 17 kali dari kalsium susu. Bahkan kandungan zat besinya 25 kali lebih besar dibanding bayam. Kelor mengandung 46 antioksidan, yaitu senyawa yang melindungi tubuh dari efek radikal bebas, ditambah lagi berbagai macam vitamin, mineral, dan 18 asam amino. Tak salah jika di luar negeri, kelor mendapat julukan sebagai pohon ajaib atau pohon kehidupan, karena kandungan super nutrisinya.
Ide dibalik pemanfaatan dan pengolahan kelor di Blora berasal dari Bapak Aidudi Krisnadi. Beliaulah yang merintis penanaman kelor secara massal, lalu mengolahnya menjadi berbagai makanan, minuman, dan obat. Nah Pak, apa sih Pak yang membuat Bapak awalnya tertarik untuk menanam kelor ini Pak? Ya, saya prihatin Mbak Sinta bahwa banyak sekali saudara-saudara kita di pedesaan terutama yang mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi. Padahal di samping rumahnya itu ada tanaman kelor yang mengandung nutrisi justru berlipat-lipat dari sumber nutrisi yang ada selama ini. Pria kelahiran 46 tahun silam ini adalah seorang insinyur pertanian. Ketertarikannya pada tanaman kelor yang bernutrisi tinggi membuat Dudi tergerak untuk belajar dan mencari segala informasi yang berkaitan dengan kelor. Ia yakin dengan membudidayakan tanaman kelor, kebutuhan gizi masyarakat bisa cepat terpenuhi. Nah Pak, ini bijinya ya? Iya, bijinya untuk ditanam. Penanaman kelor bisa dilakukan dari biji maupun batang kelor. Tanam dengan diberi jarak sekitar 10 cm tiap bijinya. Oh iya, jika penanaman menggunakan biji, masa hidup tanaman bisa mencapai 60 tahun. Berbeda dengan stek batang yang tidak bisa hidup lama, karena pengaruh batang yang tidak kuat dan mudah tumbang. Nah Pak, mengenai pola penanamannya sendiri itu seperti apa Pak? Nah, kebetulan yang Mbak Sinta lakukan penanaman ini pola tanam intensif dengan jarak tanam 10x10. Nah, keuntungannya kalau pola tanam intensif itu karena jumlah tanamannya lebih banyak, tentu hasilnya menjadi lebih banyak. Hanya saja dibutuhkan syarat untuk lebih care ke tanamannya. Jangan lupa beri pupuk di atas lahan. Pupuk yang digunakan berasal dari fermentasi campuran kotoran sapi, walet, kapur, abu sekam, dan bekatul. Bahwa kelor itu harus dipupuk oleh pupuk organik, tidak boleh pupuk kimia. Mengapa? Karena kelor ini kan dikonsumsi untuk memberikan nutrisi sehingga tubuh menjadi sehat. Memperbaiki organ-organ tubuh. Kalau digunakan pupuk kimia, maka zat kimianya itu akan terserap oleh daun dan ketika dikonsumsi akan meracuni tubuh sendiri. Ternyata mudah kan menanam kelor? Tapi ingat, jangan sampai lupa ya melakukan penyiraman. Mengenai sistem pengairannya Pak, itu pengairan itu sebaiknya seperti apa ya Pak ya? Satu hari satu kali itu sudah sangat cukup, khususnya pada sore hari agar tidak terjadi penguapan pada malam harinya. Yang paling penting dia jangan kerendam karena kelor tahan kekeringan tapi dia tidak bisa kerendam. Kelebihan lain dari tanaman kelor adalah sistem perakarannya yang tunggang, kuat, dan rapat. Cocok digunakan sebagai tanaman penahan longsor dan konservasi tanah. Nah Pak, rintangan seperti apa sih Pak yang Bapak alami selama mengajak masyarakat menanam kelor ini sendiri Pak? Kelor di Jawa ini dianggap sebagai tanaman mistis. Jadi untuk memandikan mayat, bisa meluluhkan ilmu, melunturkan susuk, dan hal-hal yang mistis, sifat mistis lainnya. Sehingga terjadi benturan budaya ketika diajak untuk menanam kelor, mereka berpikiran bertentangan dengan keyakinannya selama ini. Kondisi ini tak membuat Dudi patah arang. Untuk mendapatkan kelor, ia mencarinya berkeliling Blora. Sayangnya, tidak mudah menemukan kelor yang biasanya dijadikan tanaman pagar ini. Siapa yang mati, Pak? Botan anu sing mati niki kanggo damel teh kelor. Pepen lah, Pak. Sak wit-wite lah oleh wong iku tukulan dhewe ning tanah kene kok. Nggih, matur suwun nggih, Mas. Nggih. Tanaman kelor sudah jarang ditemui. Kalaupun ada, tumbuh liar tanpa ada yang peduli. Lek kersa nyoba nandur kelor. Malah. Ayo Mbah ndang mergawe ndongakno wong edan nandur kelor. Ayo. Dateng gawe. Kurangnya respon masyarakat Blora terhadap sosialisasi penanaman kelor yang Dudi lakukan akhirnya membuat Dudi mencari alternatif lokasi lain yang lebih prospektif. Bekerja sama dengan Korem 161 Wirasakti, Dudi bergerak mengenalkan manfaat kelor
di Nusa Tenggara Timur pada 2014 lalu. Kerjasama pemanfaatan dan pengembangan tanaman kelor pun berjalan baik di beberapa daerah. Masyarakat Nusa Tenggara Timur sebenarnya sudah lama mengenal tanaman kelor dan sering mengkonsumsinya dengan dijadikan sayur. Sayangnya, tanaman kelor hanya tumbuh liar tanpa perawatan. Untuk itulah, Dudi tergerak memberikan penyuluhan tentang manfaat kelor sebagai solusi mengatasi gizi buruk di NTT. Hasilnya sungguh luar biasa. Saat ini saja ada sekitar 200 hektar kebun tanaman kelor milik masyarakat di NTT. Kesuksesan Dudi mempopulerkan penanaman kelor di NTT membuatnya kembali bersemangat melakukan sosialisasi penanaman kelor di Blora. Berkat semangat Dudi yang pantang menyerah, akhirnya ada juga kelompok tani di Kecamatan Kunduran yang tertarik menanam kelor. Paguyuban petani dan peternak Ngurumat Bumi yang beranggotakan 25 petani ini baru saja menanam kelor di lahan seluas 2.000 meter. Mereka bahkan sudah menyiapkan lahan lain seluas 3 hektar untuk ditanami kelor. Sebagai jalan meyakinkan kelompok tani di Kunduran agar menanam kelor, Dudi mengajak Ketua Paguyuban, Ali Mansur, berkeliling Nusa Tenggara Timur. Melihat antusiasme petani di sana menanam kelor dan menikmati hasil ekonomisnya, Ali pun menjadi tertarik untuk ikut membudidayakan kelor di Blora. Nah, Pak Ali, apa sih yang membuat Bapak akhirnya mau nih Pak untuk menanam kelor ini, Pak? Setelah mendapatkan pencerahan dari beliau Pak Dudi, dan saya sendiri melihat dengan mata kepala di NTT, di situ banyak tanaman kelor, dan dari tanaman kelor itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Tak kenal maka tak sayang, itu mungkin peribahasa yang tepat untuk menggambarkan tanaman kelor. Semoga saja dengan mengenal berbagai manfaat kelor dan nilai ekonomisnya di pasar dunia, akan semakin banyak petani Indonesia yang tergerak untuk bertanam kelor untuk sejahtera. Kelor termasuk tanaman yang cepat pertumbuhannya. Panen perdana bisa dilakukan saat usia kelor 3 bulan. Nah, Pak, apa yang biasanya harus diperhatikan dalam penanaman kelor ini, Pak? Yang paling penting kalau untuk produksi daun, Mbak Sinta, itu adalah pemangkasan. Mengapa? Karena pemangkasan itu akan meningkatkan produksi daun. Nah, ketika 1 meter itu dipangkas, maka akan tumbuh tunas baru seperti ini. Nah, pun nanti di bawah pun akan semakin banyak sehingga rimbun. Akhirnya seperti pohon teh. Pemangkasan dilakukan untuk merangsang pertumbuhan daun kelor. Semakin rimbun daunnya, tentunya akan meningkatkan hasil panen. Keuntungan petani pun bisa semakin meningkat. Ya, ini yang harus diperhatikan Mbak Sinta, kalau pas panen itu menumpuknya itu tidak boleh lebih dari 10 cm. Oh, kenapa tuh Pak? Nah, karena akan terjadi fermentasi. Ingat ya, terjadinya fermentasi akan merusak nutrisi yang ada pada kelor. Jadi, proses penumpukannya harus benar-benar diperhatikan. Nah, kebetulan ada Pak Tarji tuh. Dialah satu-satunya petani di Blora yang pertama kali mau menanam kelor. Sudah 3 tahun Pak Tarji menanam kelor. Penghasilannya pun bertambah drastis. Pak, Bapak kenapa Pak lebih memilih menanam kelor nih Pak? Karena saya dulu menanam tebu. Hasilnya 1 tahun tuh manennya cuma sekali. Nah, makanya saya pindah menanam kelor. Nah, manennya lebih cepat dan hasilnya juga lebih. Ajakan Dudi untuk menanam kelor dilihat Tarji sebagai peluang. Tarji yakin bertanam kelor kelak pasti menguntungkan. Setiap 3 hari sekali, Tarji memanen kelor di kebunnya. Sekitar 40-60 kg daun kelor didapatnya sekali panen. Kelor hasil panen kemudian dipisahkan dari rantingnya. Lalu dicuci menggunakan air bersih. Daun kelor yang sudah dicuci selanjutnya disetorkan kepada Dudi. Per kilogramnya dihargai Rp5.000.
Setiap kali menyetor daun kelor, Tarji bisa mendapat 200.000 sampai 300.000 rupiah setiap 3 hari sekali. Lumayan bukan? Daun kelor kemudian diolah Dudi menjadi berbagai produk. Salah satunya berupa serbuk atau tepung daun kelor. Pertama, daun kelor dari petani dicuci kembali menggunakan air ozon agar lebih higienis. Selanjutnya, tiriskan daun di rak-rak hingga tidak ada lagi butiran air yang masih menempel. Setelah kurang lebih setengah jam, angkat daun kelor dan bawa ke tempat pengeringan. Oh iya, untuk aneka produk kelornya dalam sebulan, Pak Dudi butuh sekitar 15 ton daun kelor. Pasokan daun kelor didapatkannya dari Blora dan Nusa Tenggara Timur. Nah Pak, kenapa sih pengeringannya Pak di dalam ruangan tertutup seperti ini Pak? Nggak kena paparan sinar matahari langsung gitu? Nah kalau daun kelor itu sama sekali tidak boleh terkena sinar matahari. Karena akan merusak struktur nutrisi, kandungan nutrisi alami yang ada di dalamnya termasuk enzim-enzim, itu akan rusak oleh sinar ultraviolet sinar matahari. Daun kelor harus benar-benar kering untuk memudahkan penggilingan dan mencegah tumbuhnya jamur. Nah, daun kelor yang sudah kering sudah bisa dinikmati dengan diseduh seperti teh. Proses berikutnya adalah penggilingan daun kelor kering. 10 kg daun kelor setelah digiling akan menghasilkan 1,5 kg serbuk kelor saja. Serbuk daun kelor kemudian langsung dikemas dalam aluminium foil dengan berat 250 gram. Dudi menjualnya dengan harga Rp50.000. Serbuk daun kelor ini selain sebagai bahan membuat olahan makanan, juga bisa dikemas langsung berbentuk kapsul untuk suplemen dan obat. Beragam produk olahan dari daun kelor Dudi pasarkan lewat 80 gerainya di seluruh Indonesia. Permintaannya terus meningkat, bahkan ada juga dari luar negeri, seperti dari Jepang dan Korea. Ya, di dunia kelor atau moringa memang kian diminati, karena khasiatnya yang luar biasa sebagai tanaman herbal. Kelor dipercaya mampu menyembuhkan 300 jenis penyakit. Sayangkan kalau di Indonesia, tanaman kelor hanya dibiarkan saja. Semua bagian tanaman kelor memiliki manfaat. Bijinya bisa diolah untuk diambil minyaknya. Untuk mendapatkan minyak biji kelor, pertama biji dikupas secara manual untuk diambil bagian dalam biji yang disebut kernel. Kernel kemudian dijemur di ruangan tertutup dengan suhu maksimal 40 derajat Celcius. Kernel yang sudah kering kemudian diperas dengan alat khusus untuk memisahkan minyak dengan ampasnya. Minyak yang masih mengandung campuran seperti bubur ini perlu melewati tahap pengendapan selama 15 hari, sehingga diperoleh minyak murni dari biji kelor. Minyak biji kelor merupakan bahan dasar pembuatan kosmetik kelor. Ampas dari pemerasan kernel kelor juga masih bisa dimanfaatkan loh. Bubuk hasil penghalusan ampas juga digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Salah satu produk perawatan kecantikan berbahan kelor yang berhasil Dudi buat adalah Seed Scrub. Penggunaan kosmetik berbahan minyak biji kelor ternyata sudah dikenal selama ribuan tahun selama zaman Mesir kuno. Ratu Cleopatra yang terkenal dengan kecantikannya dipercaya sudah menggunakan kosmetika berbahan minyak biji kelor ini. Nah Pak, apa sih Pak harapan Bapak yang pengen Bapak capai lagi nih Pak? Saya ingin membuat padepokan kelor, Mbak Sinta, di mana di padepokan itu nantinya masyarakat bisa belajar langsung tentang kelor, mulai dari menanam sampai menjadi produk-produk seperti yang Mbak Sinta lihat di sini, dan mengembangkan pengetahuannya nanti di daerahnya sebagai sumber pendapatan ekonomi baru bagi masyarakat. Ya, semoga saja paradigma yang buruk terhadap tanaman kelor cepat menghilang.
agar tak ada lagi yang memandang sebelah mata terhadap si hijau Moringa oleifera yang kaya manfaat ini.